teman-teman, aku Rina dan kalian kembali lagi ke acara Belajar Jahit Yuk. Oke, di video yang kedua ini atau di pelajaran yang kedua ini, setelah video sebelumnya aku mengajari kalian tentang alat dan bahan untuk membuat pola serta tanda-tanda pola. Buat kalian yang belum nonton, kalian wajib nonton ya guys. Oke, di sini aku bakalan menjelaskan kalian bagaimana caranya mengambil ukuran untuk membuat pola dan untuk membuat baju yang pastinya ya. Nah, jadi di dalam membuat pola, kita harus punya yang namanya ukuran. Ada 3 jenis. Yang pertama ukuran standar, yang kedua itu ukuran konstruksi, yang ketiga itu ukuran dari manekin atau sistem output gitu ya. Itu langsung di patungnya gitu. Kalau misalnya ukuran standar, itu kan kita tahu ukuran L, M, S, SS, XL seperti itu ukuran standar. Nah, kalau misalnya ukuran konstruksi itu adalah ukuran yang kita ambil sendiri ukurannya dari orangnya langsung, dari pelanggan-pelanggan gitu ya. Nah, aku akan mengajari kalian tentang mengambil ukuran dan itu adalah ukuran konstruksinya. Di sini aku udah catat ya teman-teman. Di sini ada lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang muka, lebar muka, panjang punggung, lebar punggung, lebar bahu, lingkar kerung lengan, panjang lengan, besar lengan atas, besar lengan bawah, panjang rok, dan panjang baju. Yang pastinya masih ada jenis-jenis ukuran yang lainnya kalau kalian mau bikin penambahan seperti itu ya. Nah, jadi ada pun alat dan bahan yang perlu kalian gunakan untuk saat ini. Yang pertama, yang pastinya buku catatan. Penting banget. Dan pastikan kamu mencatat namanya teman-teman. Contohnya di sini, ini ukuran siapa? Nanti jangan sampai tertukar ya kan, nama gitu. Kalian catat namanya. Yang kedua pastinya untuk mencatat kalian butuh pulpen atau pensil atau apapun itu. Nah, kalian juga butuh yang namanya ini meteran. Terserah mau meteran yang seperti ini atau yang roll yang digulung itu, kita letakkan di sini. Dan selanjutnya kalian butuh yang namanya Peterban. Peterban ini untuk menandai bagian lingkar pinggangnya. Nah, di sini aku nggak bakalan ukur diri aku sendiri ya, karena aku nggak bisa gitu loh. Jadi aku butuh model gitu loh. Come on, aku butuh model. Ini aku ngundang kawan aku, Christina. Yes, say hello to Christina. Jadi teman kecil aku ya. Nggak tahu dia sekarang udah besar apa enggak? Besar sih, masih kecil. Oke, di sini aku akan mempraktekkan bagaimana cara mengambil ukuran ya teman-teman. Nah, yang pertama sekali yang perlu kalian lakukan adalah meletakkan Peterban di bagian apa tadi? Aku bilang, yes, bagian pinggang. Nah, untuk menentukan bagian pinggangnya itu bukan di bagian bagian pusat kita ya, bukan di bagian pusat, tapi sedikit di atas bagian pusat. Oke, jadi kita lihat aja bagian siku. Ini bagian sikunya. Bagian siku kita letakkan ini, kita lingkarkan di bagian sikunya. Ini bagian sejajar dengan bagian sikunya ya teman-teman. Yang pastinya di bagian ininya, pinggangnya kita letakkan. Kita pastikan dulu udah lurus apa belum. Jangan sebelah sini terlalu naik, sebelah sini terlalu rendah gitu kan. Oh ya, ini terlalu ini. Udah. Oke. Nah, yang pertama sekali yang kita ambil adalah ukuran dari lingkar leher, dari bagian teratas dulu ya teman-teman. Nah, jadi lingkar leher ini biasanya tuh udah ada ukurannya. Kalau misalnya ukuran badan standar kami itu S, itu biasanya 36. Ukuran badan M itu biasa 37 dan L itu biasanya 38. Kita coba ya teman kita ini. Sepertinya dia ukurannya itu L. Biasanya ini yang agak-agak gemuk dikit gitu ya kan. Mana? Oh ya, agak-agak gemuk dikit lah mas aku ya kan. Nah, oke, ini 38 ya teman-teman. Kita ambil lingkarnya itu di bagian ini, kan ada tulang leher kita di bagian sini. Nah, dan sampai bagian sini ya teman-teman. Ini 38. Kita catat dulu, langsung dicatat ya.
Selanjutnya adalah lingkar badan. Lingkar badan itu diukur sekeliling badan atas, yaitu bagian payudaranya itu. Kita pastikan kita ambil dari titik tertinggi bagian dada seperti ini. Ya, ini yang namanya lingkar badan atau lingkar dada. Biasanya kalau di all shop gitu kan menggunakan istilah lingkar dada. Ini yang dinamakan lingkar dada ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengambil ukuran, alangkah baiknya kalau kalian mengambil ukuran yang pas-pasnya dulu. Nah, kalian coba nih, dia meterannya bisa bergerak apa enggak. Kalau misalnya agak sedikit kurang, ya udah tambahin. Ini 94 untuk lingkar badannya. Kita catat dulu ya. Yang selanjutnya adalah lingkar pinggang. Oke. Untuk lingkar pinggang, kita ambil di bagian interval yang kita buat tadi ya. Nah, ini ya, kita ambil lingkarnya. Sama, kita ambil ukuran pasnya dulu. Nanti kalau misalnya kita mau bikin penambahan, itu bisa di urusan ketika kita membuat polanya ya. Ini kita ambil ukuran pasnya dulu. Oke, ini ukurannya 78 ya. Catat, langsung dicatat. Yang selanjutnya adalah lingkar panggul atau lingkar pinggul ya. Lingkar panggul itu di bagian sini, bokong yang paling tertinggi ya. Kita lihat di bagian bokong paling tertinggi di sini. Jadi kita ambil lingkarannya. Kita lihat dari samping dulu. Kita ambil lingkarannya seperti ini. Pastikan kamu meletakkan meteran kamu itu di bagian terbesar di bagian bokong. Ya, ini yang dinamakan dengan lingkar panggung. Kamu coba gerakan meterannya seperti ini, bisa bergerak atau tidak. Oke. Nah, seperti ini. Ini 99 ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah panjang muka. Nah, pertama kita mulai dari muka dulu, baru ke punggung. Muka itu maksudnya apa? Bukan wajahnya, bukan muka ini ya, tapi bagian depan. Bagian ukuran panjang muka kita ukur dari sini yang ada tulang lehernya di sini sampai ke batas ban pinggangnya ya. Ini adalah panjang muka, yaitu 30. Tapi biasanya teman-teman ada juga yang mengambil panjang muka itu dari bagian bahu tertinggi seperti ini. Ya, dia melewati payudara ya sampai ke bawah. Itu ini 40. Tapi itu tergantung orangnya, tergantung dengan sistem pola yang ingin kamu buat ya. Tapi kalau kamu masih ragu, kalau kamu pengen belajar lagi, ya udah ambil aja dua-duanya, tapi tandai gitu loh. Ini ukuran yang ini ukuran itu. Yang tadi, kita ulangi. Ini ukuran 30. Kita catat. Nah, selanjutnya lebar muka. Nah, lebar muka itu tadi kan panjang ke bawah, berarti lebar itu ke samping. Nah, untuk mengambil lebar muka, kita ambil lagi dari ukuran tengkuk leher itu, yang ada tulang leher di sini. Kita turunkan 5 cm. Oke, setelah dapat ukuran 5 cm, kita ambil menyamping seperti ini. Nah, kita di sini kalau agak sedikit susah ngambil lebar dadanya itu, kita perkirakan aja di mana bagian ketiaknya itu. Kita perkirakan aja gambaran dari bagian ketiaknya seperti ini, dari ketiak kiri ke ketiak kanan, tapi dari 5 cm yang di bawah tadi ya. Nah, ini 31. Oke, misalnya ukuran badan kita itu ideal, biasanya panjang muka dan lebar muka itu ukurannya sama. Tapi kalau misalnya biasanya banyak juga perempuan yang bagian bahunya itu lebar, biasanya memang panjang mukanya itu lebih kecil dibandingkan dengan lebar muka, dan itu hal yang wajar ya. Dan perbedaannya itu paling cuman 1 cm, paling besar 1 atau 2 cm, nggak ada yang bedanya itu 3-5 cm itu nggak ada. Nah, seperti ini tadi kan panjang muka 30 dan lebar muka itu 31. Karena posisinya teman saya ini bagian bahunya itu lebih lebar. Oke, itu hal yang wajar ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian punggung. Nah, bagian punggungnya itu bagian belakang ya. Dan pertama kita ambil dulu ukuran panjang punggung. Oke, panjang punggung itu diambil dari ukuran tengkuk leher. Kalau kita pegang, kalau kita sentuh bagian lehernya, ini ada bagian tulang leher di belakang ini. Kita tarik garis ke sampai batas ini, batas ban pinggang kita buat tadi, batas pinggang ya, batas pinggang ini 32. Dan selanjutnya adalah lebar punggung. Lebar punggung itu
tadi dari bagian tengkuk leher kita turunin 9 cm, lalu kita ambil tarik garis lurus 9 cm itu. Nah, ini 33 seperti ini, sama seperti lebar muka tadi ya. Nah, jadi seperti bagian mukanya juga tadi, bagian depannya tadi, biasanya bagian punggung juga sama. Biasanya itu panjang punggung dan lebar punggung itu paling perbedaannya hanya 1 cm. Tapi kalau misalnya badan kamu yang ideal, biasanya itu sama. Panjang punggung dan lebar punggung itu ukurannya sama, oke? Sekarang kita berbalik. Nah, sekarang kita mengambil panjang bahu. Panjang bahu itu diukur dari batas ini, bagian leher, sampai ke batas tulang lengan. Kalau misalnya kita bisa merasakan lengan kita ini, walaupun di sini itu banyak lemak ini ya kan, banyak lemak. Kalian jangan mengikuti bagian lemaknya ya teman-teman. Oke, jadi kalian mengikuti ini dia kayak ada tulang. Kalau kita ngerasain sini ada tulang lengan sampai batas itu ya. Oke, ini dia tulang lengannya. Kita ambil ukuran dari sini sampai ke batas lengan tadi. Oke, dari ujung sini, ujung leher. Ya, sampai ke batas lengan. Nah, ini 13. Bahu perempuan itu biasanya 11, 12, 13. Kalau 14 itu jarang ya. Apalagi 15 itu nggak ada ya teman-teman. Itu mungkin yang manusia super kali. Oke, kita catat dulu. Beda dari laki-laki. Laki-laki itu minimal ukuran bahunya itu 15, 16. Kalaupun ada yang 14, itu mungkin yang kurus banget atau yang kecil banget bahunya ya. Karena yang namanya bahu laki-laki sama bahu perempuan itu perbedaannya itu jauh. Jadi minimal laki-laki itu 16 cm ya, sampai ke atas gitu. Kita masuk ke bagian lengan. Kita masuk ke lingkar kerung lengan atau LKL bahasanya ya. Nah, seperti ini baru kita masukkan ke sini. Ini masukkan ke atas sini. Oke, seperti ini. Kita paskan dulu. Kita gerak-gerakan, dia bisa bergerak apa enggak. Nah, untuk menambah sedikit kelonggaran, kita masukkan 2 jari seperti ini. Kita naikkan sini. Oke, kita naikkan sini. Nah, kita coba lagi, ini bisa apa enggak bergeraknya seperti ini ya. Ini 49 ya, 49 cm. Nah, selanjutnya adalah panjang lengan. Oke. Nah, jadi ukuran panjang lengan ini kita ukur dari bagian bahu tadi. Tadi kan kita dapat ukuran panjang bahunya itu 13. Jadi pertama kita ukur dulu panjang bahunya itu 13 ini. Lalu kita ukur panjang lengan dari sini ya. Nah, kita ukur sesuai dengan keinginan kita. Terserah kita mau bikin panjangnya berapa. Contohnya sampai ini deh, sampai bagian ujung ya. Kita mau bikin sampai bagian sini contohnya. Ini 53. Langsung dicatat. Terserah ya, kita mau bikin panjang segini atau lebih. Contohnya itu mau bikin lengan setengah seperempat. Kita mau bikin panjang lengannya itu hanya sampai siku ya. Kita ukur aja dari sini sampai siku itu 31 ya. Kita catat, langsung catat 31. Oke, selanjutnya adalah besar lengan atas dan besar lengan bawah. Apa pengertian besar lengan atas dan besar lengan bawah? Nah, jadi besar lengan itu bisa kita ambil dari jadi besar lengan itu ada yang namanya besar lengan atas, yaitu bagian besar lengan yang terbesar di bagian atasnya ini. Kita cari aja di bagian mana tuh numpuk lemaknya ya. Di bagian sini kah, di bagian sininya kah? Dan kita ambil ukurannya itu ya teman-teman. Di bagian sini contohnya. Kita ambil seperti ini. Oke, ini 35 ya. Ingat selalu dilingkar-lingkarkan gini. 35, kita catat dulu. Karena di bagian sini tadi bagian lengan terbesarnya, oke? Setelah itu ada yang namanya besar lengan bawah. Maksudnya besar lengan bawah itu kita mau bikin contohnya panjang lengannya itu kan tadi sampai ke siku. Kalau lengan bawah itu ya kita ukur di bagian siku. Kalau misalnya kita mau bikin panjang lengannya itu sampai bagian ujung lengan ini, ya udah besar lengannya sampai sini. Tapi karena kita mau bikin di sini, kita coba ya. Di bagian sikunya ini kita bikin besar lengan bawahnya, kita ambil ukurannya. Ini terserah kita mau bikin ngepas atau kita mau bikin agak sedikit kelonggaran, tapi kasih tetap harus dikasih jedanya ya, tetap harus dikasih kelonggarannya sedikit karena ini demi kenyamanan bersama.
Kalau misalnya kalian mau bikin kebaya, itu nggak apa-apa, nggak sedikit ketat karena bahan kebaya kan stretch. Tapi kalau kalian mau bikin baju biasa yang bahannya itu tidak terlalu stretch atau tidak berkaret, ya udah kalian kasih kelonggaran. Ini 28 ya. Panjang rok itu kita ukur dari bagian ini, bagian piterban ke bawah, di sini sampai ke bawah ya teman-teman, sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, terserah. Dan panjang baju, kalau kalian mau bikin panjang baju, kalian bisa ukur dari bagian sini. Nah, tapi di pola kalian ingat, kalian ukur waktu mengukur itu kalian dari mana? Dari sini apa dari sini? Oke, kalian ingat waktu di polanya nanti. Oke, di sininya kalian ukur aja. Nih, dari puncak payudara ya teman-teman, jangan dari sini. Karena hasilnya berbeda. Dari puncak payudara sampai ke panjang baju yang kalian inginkan, misalnya segini. Ini panjang bajunya 62, oke? Sampai batas ke sini. Oke teman-teman, tadi itu adalah cara-cara untuk mengambil ukuran. Yang pastinya kalian harus banyak belajar, mencoba latihan. Kalian cari aja orang-orang terdekat. Contohnya mama ya kan, mah bentar dong aku pinjam tubuhnya gitu. Mah pinjam tubuh buat apa nak? Nggak buat apa-apa sih. Ya thank you juga buat teman aku Christina, thank you udah jadi model aku. Sekian dulu video aku kali ini, dan nggak bakalan henti-hentinya dan nggak bakalan capek-capeknya aku meminta bantuan dari kalian karena aku butuh banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe my channel, untuk share juga, untuk like juga, dan jangan lupa kamu memberikan komentar-komentar. Siapa tahu kamu ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan. Dengan senang hati aku pengen supaya channel ini kedepannya bisa jauh lebih baik lagi ya, dan pastinya ini akan berguna bagi kamu. Nah demikian video aku kali ini, jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu nggak akan ada habisnya. Bye!